Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu akan membahas latihan soal PSAS materi bentuk akar dan pangkat. Oke, kita langsung mulai saja di nomor pertama. Ini soalnya adalah perkalian berulang dari bentuk 4 pangkat 5. Anak-anak, ini mudah sekali. Kita hanya perlu menuliskan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Oke, mudah kan? Kemudian nomor 2, bentuk pangkat dari perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali A kali A kali B kali B kali B kali B adalah, oke, ini juga mudah. Kita hanya perlu menuliskan bentuk perkaliannya menjadi pangkat yang samanya saja. Ya. Jadi yang 3 dengan yang 3, yang 5 sama yang 5, A dengan A, dan yang terakhir B dengan B. Oke, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, artinya adalah 3 pangkat 3. Dikalikan 5 kali 5 alias 5 pangkat 2. A-nya ada 2, berarti A pangkat 2, dan yang terakhir B pangkat 4. Selesai. Oke, kemudian kita lihat bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 dikali 3. Oke, ini sebenarnya ada beberapa cara, tapi Ibu mau coba per ini aja ya. Kita kerjakan dulu yang ini, lalu kemudian nanti kita kerjakan juga yang ini, baru hasilnya kita bagi. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 itu adalah 3 pangkat 4 ditambah 5 per 3 pangkat 2 ditambah 1. Hati-hati, ketika di sini tidak ada apa-apa, sebenarnya di sini ada 1. Ya. Oke, kita hitung. 3 pangkat 4 tambah 5 adalah 9. 3 pangkat 2 tambah 1 adalah 3 pangkat 3. Nah, jika sudah, kita tinggal mengurangi pangkatnya karena ini pembagian. Sehingga pada akhirnya adalah 3 pangkat 9 dikurangi 3, yaitu 3 pangkat 6. Selesai. Oke. Lanjut untuk nomor 4. Perhatikan bentuk-bentuk bilangan berikut, kemudian identifikasi yang mana yang merupakan bilangan rasional dan mana yang merupakan bilangan irasional. Oke, ini juga mudah. Kita akan melihat apa sih perbedaan dari bilangan rasional dan irasional. Perbedaannya itu ada di bagian penyebut. Ketika penyebutnya untuk yang nomor I ini, dia ada akarnya, ya, maka jika dia berbentuk akar, maka ini adalah bilangan irasional. Oke. Ini adalah bilangan irasional. Kemudian yang 2, hati-hati. 3-nya tidak ada akar, tapi ini sudah termasuk akar karena akar yang besar ini sudah mencakup. Ini bisa ditulis seperti ini, akar 2 per akar 3. Maka ini juga merupakan bilangan irasional. Yang 3 kita lihat. Nah, kalau akarnya ada di atas alias pembilang, itu tidak masalah. Tidak berpengaruh apa-apa. Yang menjadi poin penting itu adalah akarnya yang ada di bawah. Karena yang bagian 3 ini tidak ada akar di bagian bawahnya, maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah bilangan rasional. Oke, kemudian yang keempat, 2 per 3. Ini apalagi sudah jelas. Ini adalah bilangan rasional. Jadi, untuk membedakan mana yang bilangan rasional dan mana yang bukan adalah lihat penyebut atau lihat yang bagian bawahnya. Apakah ada akar atau tidak? Jika ada akar, maka itu bilangan irasional. Jika tidak ada akar, itu bilangan rasional. Oke. Nomor 5. Bu Risma meminta setiap anak membuat kertas berbentuk persegi dengan keempat sisinya sama panjang. Oke, yang pertama clue-nya adalah ini, persegi. Jika syarat yang diberikan adalah luas kertas harus 361 cm persegi, maka panjang sisi kertas tersebut adalah, oke,
ada persegi, anggap ini persegi, walaupun tidak seperti persegi. Coba ibu bikin lagi ya, yang rada rapihan sedikit. Nah, persegi yang ditanyakannya adalah panjang sisinya. Misalkan panjang sisinya X, karena ini sama semuanya, jadi misalkan X. Luasnya ini adalah 361. Oke, luas persegi itu adalah sisi kali sisi, alias bisa ditulis juga sisi kuadrat. Nah, di sini luasnya sudah diketahui 361. Maka untuk mendapatkan S-nya adalah kita akarkan 361. Nah, akar dari 361 itu berapa? Cobain 19 kali 19. 9 kali 9 81. 9 kali 1 9 tambah 8 17. 9 kali 1 9. 9 kali 1 1 1 6 3 6 1. Oke. Jadi S-nya adalah 19. Maka di sini karena tadi kita misalkan X-nya 19, ya sudah sama saja. Mudah kan? Oke. Kita lihat nomor 6. Dita ingin menghias bingkai foto menggunakan pita. Pita akan dipasang mengelilingi bingkai foto. Jika ukuran bingkai adalah 3 akar 7 kali 6 akar 7 cm, maka panjang pita yang Dita butuhkan adalah... Oke. Pertama, coba ibu gambarkan pas fotonya ya. Kurang lebih seperti ini. Kenapa ibu bisa tahu persegi panjang? Karena sisi-sisinya ini berbeda. Jadi yang ini 6 akar 7, yang ini 3 akar 7. Nah, yang ditanya panjang pita yang Dita butuhkan, maka kita harus mencari keliling dari persegi panjang ini. Ketika di sini 3 akar 7, maka di sini juga 3 akar 7. Ketika di sini 6 akar 7, maka di sini juga 6 akar 7. Oke, untuk mencari keliling persegi panjang, kita hanya perlu menjumlahkan saja semuanya. Oke. Kelilingnya berarti 6 akar 7 tambah 3 akar 7 ditambah 6 akar 7 ditambah 3 akar 7. Jika basisnya sama, basis itu maksudnya adalah angka yang ada di dalam akar ini sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan angka yang di luarnya saja. Jadi 6 tambah 3 tambah 6 tambah 3 adalah 18. Jadi 18 akar 7. Ini cara satu. Bisa juga menggunakan rumus. Rumus persegi panjang itu adalah 2 dikali P tambah L. 2 dikali P-nya tadi 6 akar 7 ditambah 3 akar 7. Maka 2, 6 tambah 3, 9 akar 7. Kita kalikan. Sama dengan 18 akar 7. Sama saja ya. Bebas mau pakai yang cara 1 atau cara 2, silahkan. Kemudian yang terakhir ini nomor 7 masih ada. Bentuk rasional dari 6 ditambah 4 akar 2. Oke. Kita ketika mau merasionalkan itu harus dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari 4 tambah akar 2 adalah 4 dikurangi akar 2. Ayo, ingat lagi ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengkalikan. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 6 dikali 4. Oke, ini ibu kasih ini dulu ya. 6 dikali 4 adalah 24. 6 dikali negatif akar 2 adalah negatif 6 akar 2. Per cara cepat 4 kali 4 16. Akar 2 kali akar 2 negatif 2. Negatifnya kenapa? Karena ini ada negatif ya. Gak kelihatan aja. Oke, lanjut. 24 dikurangi 6 akar 2 per 16 dikurangi 2 adalah 14. Ini kalau diperhatikan semuanya bisa habis dibagi 2. Maka kita bagi 2 saja semuanya. 24 bagi 2, 12. 6 bagi 2, 3. 14 bagi 2, 7. Nah, seperti ini. Ketika selesai itu adalah jika di bawahnya sudah tidak ada akar lagi. Oke. Lanjut ke nomor terakhir, wacana 1 tentang amuba. Dalam sebuah percobaan biologi, seorang siswa mengamati pertumbuhan seekor amuba di mikroskop. Ia mencatat bahwa amuba tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Pada awal pengamatannya hanya ada 1 amuba pada awal
pengamatannya hanya ada 1 amuba. Percobaan dilakukan selama 60 menit tanpa gangguan. Berdasarkan wacana tersebut, jumlah amuba setelah 60 menit adalah, yang pertama, ada kondisi awal. Kondisi awalnya itu adalah ada 1 amuba. Kemudian setiap 20 menit, berarti ketika di 20 menit, amuba ini akan membelah diri menjadi 2, maka di sini harus dikalikan dengan 2. Kemudian ketika 40 menit, dia akan dikalikan lagi dengan 2, sampai 60 menit, dia akan dikalikan lagi 2. Maka jumlahnya setelah 60 menit adalah 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sudah selesai.